Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Aden Sudarman, MPD, selaku pembimbing dosen mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Saya bernama Aliatul Jamaliyah, kelas manajemen pagi, ingin mempresentasikan materi yang berjudul Macam-macam ibadah ditinjau dari berbagai segi. Macam-macam pembahasan pengertian ibadah dalam berbagai perspektif. Macam-macam ibadah ditinjau dari berbagai segi. Hakikat ibadah, hikmah yang dapat kita ambil dari perintah ibadah. Pengertian ibadah dalam berbagai perspektif. Secara etimologis, kata ibadah merupakan bentuk masdar dari kata-kata abadah yang tersusun dari huruf ain, ba, dan dal. Arti dari kata tersebut mempunyai dua makna pokok yang terlihat bertentangan atau bertolak belakang. Pertama, mengandung pengertian lin wal zul, yakni kelemahan dan kerendahan. Kedua, mengandung pengertian syiddad wa kilaz, yakni kekerasan dan kekasaran. Menurut Haji Abdul Muin Salim menjelaskan bahwa dari makna pertama diperoleh kata abd yang bermakna makhluk atau yang dimiliki dan mempunyai bentuk jamak abid dan ibad. Bentuk pertama menunjukkan makna budak-budak dan yang kedua makna hamba-hamba Tuhan. Dari makna terakhir inilah bersumber kata abada, ya budu ibadatan, yang secara leksikal bermakna tunduk, merendahkan, dan menghinakan diri kepada dan di hadapan Allah. Sejalan dengan pengertian tersebut, perspektif ulama tauhid mengartikan ibadah dengan mengesahkan Allah, mentazimkannya, dan sepenuh-penuhnya takzim, serta menghinakan diri kita, menundukkan jiwa kepadanya, atau menyembah Allah sendirinya. Perspektif ulama akhlak mengartikan ibadah dengan mengerjakan segala taat ba'daniyah dan menyelenggarakan segala syariat atau hukum. Perspektif ulama tasawuf mengartikan ibadah dengan seorang mukallaf mengerjakan suatu yang berlawanan dengan keinginan nafsunya untuk membesarkan Tuhannya. Perspektif ulama fikih mengartikan ibadah dengan segala taat yang dikerjakan untuk mencapai keridhaan Allah dan mengharapkan pahalanya di akhirat. Macam-macam ibadah ditinjau dari berbagai segi. Dari segi ruang lingkupnya, ibadah khasnah yaitu ibadah yang ketentuan dan caranya pelaksanaan secara khusus sudah ditetapkan oleh nas seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Ibadah ammah yaitu semua perbuatan baik yang dilakukan dengan niat yang baik dan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ikhlas, seperti makan dan minum, bekerja, amar ma'ruf, nahi munkar, berlaku adil, berbuat baik kepada orang lain, dan sebagainya. Dari segi bentuk dan sifat-sifatnya, ibadah yang merupakan perkataan dan ucapan lidah seperti tasbih, tahmid, tahlil, takbir, taslim, berdoa, membaca hamdalah oleh orang yang bersin atau tashmid atau menyahuti orang bersin, dan sebagainya. Ibadah-ibadah berupa perbuatan seperti menolong orang yang karam atau yang tenggelam, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membela diri dari gangguan, menyelenggarakan mayat dan mandi. Ibadah-ibadah berupa menahan diri dari mengerjakan sesuatu pekerjaan, termasuk ke dalam ibadah ini, ibadah puasa, yaitu menahan diri dari makan, minum, dari segala yang merusak puasa. Ibadah-ibadah yang terdiri dari melakukan dan menahan diri dari suatu perbuatan seperti khilaf,
ikhtikaf, duduk di jalan Allah, serta menahan diri dari ijma dan musyarah atau bergaul dengan istri, haji, tauf, wukuf di Arafah. Ibadah-ibadah yang bersifat menggugurkan hak seperti membebaskan orang yang berhutang dan hutangnya, dan memaafkan kesalahan dari orang yang bersalah, dan memerdekakan budak dengan kafarat. Ibadah-ibadah yang meliputi perkataan, pekerjaan, khusyuk, menahan diri dari berbicara dan dari yang berpaling lahir dan batin dari yang diperintahkan kita menghadapi seperti sholat. Dari segi sifat, waktu, keadaan, dan rukunnya. 1. Muwaddah, yaitu ibadah yang dikerjakan dalam waktu yang ditetapkan syarat. 2. Makhi, yaitu ibadah yang dikerjakan sesudah keluar waktu yang ditentukan syarat. 3. Muad, yaitu ibadah yang diulang sekali lagi dalam waktu untuk menambah kesempurnaan. 4. Mutlak, yaitu ibadah yang tidak dikaitkan waktunya oleh syarat dengan suatu waktu yang terbatas, seperti membayar kifarat sebagai hukum bagi pelanggar sumpah. Hakikat ibadah. Ibadah adalah tujuan hidup kita, seperti yang terdapat dalam surat Az-Zariyat ayat 56, yang menunjukkan tugas kita sebagai manusia adalah untuk beribadah kepada Allah, melaksanakan apa yang Allah cintai dan ridhoi dengan penuh tundukan dan rendah diri kepada Allah. Ibadah akan terwujud dengan cara melaksanakan perintah dan meninggalkan larangannya. Hakikat ibadah sebagai cinta, jihad di jalan Allah, berusaha sekuat tenaga untuk meraih segala sesuatu yang dicintai Allah. Takut, maksudnya tidak merasakan sedikit pun ketakutan kepada segala bentuk dan jenis makhluk melebihi ketakutannya kepada Allah. Hikmah adanya ibadah. Tidak syirik, seorang hamba yang sudah berketetapan hati untuk menantiasa beribadah menyembah kepadanya, maka ia harus meninggalkan segala bentuk syirik. Memiliki ketakwaan. Ketakwaan yang dilandasi cinta timbul karena ibadah yang dilakukan. Manusia setelah merasakan kemurahan dan kehidupan Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari kemaksiatan. Ibadah memiliki daya pensucian yang kuat sehingga dapat menjadi tameng dari pengaruh kemaksiatan. Berjiwa sosial. Ibadah menjadikan seorang hamba menjadi lebih peka dengan keadaan lingkungan di sekitarnya. Tidak kikir. Harta yang dimiliki manusia pada dasarnya bukan memiliki tetapi milik Allah, yang seharusnya diperuntukkan untuk kemaslahatan umat. Kesimpulan, ibadah merupakan sebuah aspek hidup tidak terbatas pada saat-saat singkat yang diisi dengan cara tertentu. Suatu ibadah mempunyai nilai, yaitu jalan hidup dan seluruh aspek kehidupan, dan merupakan tingkah laku, tanda tanduk, pikiran dan perasaan semata-mata untuk Allah yang dibangun dengan suatu sistem yang jelas, yang di dalamnya terlihat segalanya yang pantas dan tidak pantas terjadi. Secara garis besar, ialah dibagi menjadi dua ibadah murni. Mahdah adalah suatu rangkaian aktivitas ibadah yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, dan bentuk aktivitas tersebut telah dicontohkan oleh Rasulnya, serta terlaksana atau tidaknya sangat ditentukan oleh tingkat kesadaran teologis dari masing-masing individu. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.